Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Aris di Boyolali. Mas Aris menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialami sekitar tahun 2002 atau 2003 lah, awal-awal tahun 2000-an. Jadi pada saat itu bapaknya Mas Aris itu adalah bekerjanya sebagai seorang supir ambulan, supir mobil jenazah seperti itu. Pokoknya masih apapun ada yang perlu dibawa si bapaknya tadi. Nah, Mas Aris itu kan sering mendengar dari tetangga katanya. Ya, ada cerita-cerita gitu ya, seorang pembawa mobil jenazah gitu, ada cerita begini gitu ya. Ada mobilnya jadi berat, ada bannya kempes, terus di dalam itu goyang-goyang dan sebagainya gitu. Mas Aris sering mendengar cerita-cerita itu dari tetangga dan akhirnya ya penasaran kan. Dan hal ini sebenarnya udah ditanyain sama Mas Aris waktu itu sebelumnya, Pak, Bapak kan kerja kadang bawa orang meninggal begitu, malam-malam lagi, sendiri lagi, kadang kan kerabatnya ada ya yang ikut beberapa, tapi ada juga beberapa dari mereka itu nggak ikut. Cerita dong Pak gitu kan, pengalamannya itu apa? Pengalaman serem ngebawa itu mobil jenazah tadi, kata si Mas Aris kan. Nah, bapaknya itu nggak pernah cerita. Jadi, siapa? Bapak itu nggak pernah ngalamin yang begitu-begituan, kata si bapaknya tuh seperti itu. Jadi, ya kecewa dong Mas Aris. Tapi di satu sisi, ada sesuatu yang menarik. Bapaknya itu kan nggak terlalu percaya atau mungkin nggak terlalu takut. Hal yang kayak gitu tuh nggak dipikirin lah sama bapak gitu ya. Mending kerja, nganterin tugas selesai, beres gitu ya. Bapak itu tipe yang seperti itu. Sementara bertolak belakang. Berarti kakeknya Mas Aris dari pihak ibu itu adalah seorang dukun. Ya sering dimintain sama tetangga begitu ya. Misal ada yang sakit, misal ada yang kesurupan dan sebagainya. Itu sering dimintain dibikinin air kayak gitulah. Air doa lah intinya seperti itu ya. Dan ya itu tadi ini kan bertolak belakang. Nengok kiri bapak misalkan. Bapak nggak percaya begituan, nggak percaya setan-setan. Ya mungkin percaya, cuman nggak mikirin lah gitu. Sementara si ini kakekku justru orang yang berjibaku di bidang itu gitu. Ini gimana sih? Gitu. Jadi Mas Aris itu berada di tengah-tengah. Nah, ini kakeknya ini selain itu suka ngebantuin warga. Kakeknya itu juga punya beberapa murid waktu itu. Jadi kayak ada perguruan, tapi perguruan kecil-kecilan lah. Muridnya itu paling berapa, 5-6 orang gitu ya. Itu suka main ke tempat kakek, dan ya sering nanya-nanya, sering ngobrol-ngobrol, dan sebagainya. Mas Aris kan kadang suka, penasaran gitu ya, ngedengerin obrolan mereka itu apa sih gitu. Kayaknya seru ya, begitu kata si Mas Aris. Dan waktu itu Mas Aris masih SMP ya. Nah, sampai pada suatu hari, Mas Aris itu melihat suatu hari itu kakeknya itu punya ada kamar khusus gitu ya, buat buat berdiam diri, disitulah buat semedi, buat tetapa dan sebagainya. Nah, kamar itu juga Mas Aris itu sebenarnya males masuk ke situ karena baunya itu udah campur-campur. Ada bau kemenyan, ada bau kembang-kembang kering dan sebagainya. Meskipun ya beberapa hari sekali itu dibersihin sama kakek, kalau enggak dibersihin sama nenek. Cuman itu kan masih nyisain bau dan kamar itu juga termasuk kamar yang gelap. Oh ya, Mas Aris ini masih ikut sama kakek neneknya di situ. Cuman jadi satu rumah itu kayak dibagi dua. Satu buat ditempatin keluarganya Mas Aris, bapak sama ibu. Yang satunya lagi itu ditempatin sama kakek neneknya. Karena rumah itu memang lebar ke samping, dan ya dibelah jadi dua pun masih lumayan cukup luas lah waktu itu. Nah, akhirnya apa? Pada suatu hari, yaitu tadi Mas Aris itu penasaran. Dia itu
karena yaitu tadi bapak nggak percaya beginian, tetangga cerita. Sementara kakeknya justru salah satu pelaku, gampangannya orang yang ya masuk ke dunia itu ya. Itu kan bikin penasaran banget. Dan Mas Aris itu mulai perhatian gitu ya, terutama sama kakeknya waktu itu. Aku tuh penasaran apa yang kakek lakuin sih, beneran enggak sih? Kata bapak, nggak usah mikirin yang begitu-begitu. Cuman di satu sisi, kakekku percaya banget gitu, dan bahkan ada murid-muridnya. Nah ini pada suatu hari, Mas Aris itu ceritanya bangun malam. Beberapa hari ini itu sering kebangun malam, ya cuman kebangun sebentar doang kayak gitu ya, karena digigitin nyamuk, lupa pasang obat nyamuk dan sebagainya. Biasanya hal-hal remeh lah yang bikin Mas Aris bangun. Dan akhirnya apa? Waktu itu Mas Aris bangun, ya bener-bener bangun dari tempat tidur. Iseng, aku mau ke belakang sana. Iseng lah ke belakang, entah nyari obat nyamuk, entah nyari apa gitu ya. Nah begitu ke belakang, Mas Aris itu ngelihat kakek baru banget masuk ke kamar itu, srep. Cuman kakeknya itu sepertinya nggak ngeh, kakeknya itu nggak nyadar kalau Mas Aris itu bangun. Dan Simbah masuk ke sana. Udahlah, aku urusin dulu urusanku gitu kan. Nyari itu tadi keperluan apa yang dia butuhkan, mungkin obat nyamuk dan lain-lain. Nah, Mas Aris pun udah dapet tuh, dia balik lagi, balik ke kamar. Di kamar itu mulai mikir, Simbah malam-malam masuk ke situ ya, ngapain ya? Jangan-jangan lagi tetapak kali. Nah udah kayak gitu, Mas Aris itu mendengar ada suara kakeknya. Kakeknya itu suaranya emang agak apa namanya, agak ngebas gitu, dan itu mendengar ada suara kayak gitu. Ada suara seperti itu. Kakek lagi ngapain gitu ya di dalam sana di kamar ya? Penasaran kan? Akhirnya apa? Mas Aris keluar kamar lagi. Coba pengen tahu, cari tahu apa sih yang dilakuin oleh kakeknya di dalam kamar tersebut. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin, mau numpang promo, mau numpang dagangan dulu bawang gorengnya Wiji. Bawang gorengnya Wiji, bawang goreng renyah, kualitas premium tanpa campuran apapun. Untuk kawan-kawan ya ada beberapa ukuran di sini ya gitu. Jadi ini tuh tanpa tepung, tanpa yang lain-lain gitu ya, tanpa singkong, dan bener-bener bawang murni, bawangnya renyah, gurih, minyaknya pun sedikit, digoreng sendiri. Nah, untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan bawang gorengnya, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan mungkin yang ya belum sempat memesan, belum sempat nyobain, monggo lah dicobain, dilarisin gitu ya. Terima kasih banyak. Itu aja, kita lanjut cerita tadi gitu ya. Ya tuh kan kalau habis iklan itu lupa namanya Mas Aris gitu ya. Nah Mas Aris itu akhirnya penasaran kan, dia itu mendekat ke situ, mendekat ke kamar, dan Mas Aris pun ngintip. Begitu ngintip, Simbah ternyata lagi ritual. Dia itu duduk bersila, badannya itu ditegakin begini, di depannya itu ada botol air gitu kan. Ya kayak gitulah, Simbah itu melakukan ritual kayak doa-doa dan sebagainya, intinya seperti itu. Simbah lagi ngapain ya? Itu lagi doain botol biar apaan, airnya tuh buat obat apa, pikirnya si Mas Aris. Penasaran kan gitu kan, akhirnya ditungguin, gak lama lah, paling semenit 2 menit, dan akhirnya sudah. Udahlah, nanti takut ketahuan, pikir si Mas Aris. Dia pun masuk ke dalam kamar sana. Masuk ke dalam kamar, nungguin kakeknya, kok nggak ada tanda-tanda kakek udah keluar atau bagaimana. Akhirnya, sudah, Mas Aris pun bablas tidur. Nah, jam 4 pagi, bangun dia, dan menuju ke arah kamar kakeknya. Kakek udah selesai atau belum gitu ya. Kakek udah selesai tuh. Nah, ini rumah kan disekat 2 itu tadi. Nah, itu tetap ada pintu penghubungnya. Jadi dari kamarnya Mas Aris sama kamar ritual itu tuh deket banget jaraknya. Nggak tahu deh, nah sebenarnya itu seperti apa. Tapi Mas Aris itu bisa mendengar karena saking heningnya, misal suatu malam gitu ya. Ya itu tadi ada suara kakeknya, itu kayak orang ngelindur gitu kan. Nah, itu kan suaranya lumayan keras. Mas Aris bisa ngedengar itu tadi, dan jam 4 pagi penasaran. Bangun dia, di rumah itu masih sepi banget, belum ada satupun yang bangun. Bapak sama ibu masih istirahat, adiknya Mas Aris juga masih tidur, kakaknya juga. Kakek neneknya juga belum bangun, neneknya udah bangun, cuman di belakang sana. Mas Aris ngelongok begini kan, ke arah kamar kakeknya, kelihatan kakinya, berarti belum bangun ini.
Aku penasaran. Jadi kakeknya itu memang menyediakan air gitu ya. Ya untuk itu tadi, untuk pasien-pasiennya itu udah ada. Nah, Mas Aris itu ngelihat di kamar itu masih ada air yang semalam tergeletak di situ. Dia pun celingak-celinguk nyari, oh ada itu, ada serep gitu ya, ada air yang mungkin belum didoain. Itu diambil sama dia, ditukar air tersebut. Aku itu penasaran, pikir si Mas Aris, tak ambil ke sana, tak taruh di atas meja di situ kan. Ini kakek tahu ndak ya? Tak lihat-lihat warna airnya sama aja, nggak ada yang berubah sama sekali. Penasaran kan, air apa dibuka, diminum sama Mas Aris, glegek. Gak ada rasa apa-apa, kata Mas Aris, biasa doang. Wah kakek bohong atau gimana gitu ya. Aku kok minum ini kok nggak ada rasanya apa-apa ya. Akhirnya sudah selesai itu hari itu, udahlah biarin aja. Ini kan udah aku buka, udah minum. Kalau tak balikin lagi ke sana nanti ketahuan dong. Jadi akhirnya sudah. Padahal tutupnya itu, segelnya itu udah rusak. Mungkin kakek waktu mendoakan tersebut tutupnya memang dibuka kali ya. Jadi udah dibuka biar hawanya tuh masuk ke airnya situ. Dan akhirnya apa? Udah Mas Aris hari itu pun bersekolah dan sebagainya, berkegiatan normal. Udah kan pulang sekolah. Waktu itu malam minggu dan sore hari itu maksudnya malam hari, tapi ya sekitar jam 7, setengah 8 gitu. Mas Aris itu ada teman-teman sekolah masih satu kampung, karena malam minggu itu biasanya main gantian. Kadang ke tempatnya Mas Aris, kadang ke giliran gitu ya teman-teman yang lainnya. Nah ini malam minggu itu Mas Aris itu ada teman datang ke situ, dan si temannya tadi itu cerita kalau ada salah satu temannya lagi sakit gitu kan. Oh sakit? Iya sakit apa? Nggak tahu, udah 2 hari. Oh ya udah tengokin yuk. Ya udah yuk tengokin. Akhirnya tengokin ke sana, minta izin kan, Pak, Bu, aku mau ke rumahnya Ridwan lagi sakit gitu. Oh lagi sakit. Terus kamu ke sana bawa apa? Ya nggak bawa apa-apa gitu. Loh bawa sesuatu lah katanya begitu. Bawa apa? Ya apa kek, beliin bakso atau apa, kata ibunya itu begitu. Bakso Bu, tapi kan aku udah punya uang Bu. Ya udah tak kasih, dikasih sama ibunya, sana doain cepet sembuh, kata si ibu. Dan akhirnya apa? Mas Aris berangkatlah sama temannya tadi, mampir, kebetulan memang ada tukang bakso mangkal di situ, gerobak. Belilah Mas Aris, mau dikasih ke Mas Ridwan tadi. Akhirnya sudah tibalah di rumahnya Mas Ridwan di sana. Ya ngobrol-ngobrol sama temannya yang sakit itu, nengokin, tentu saja seneng, dan dikasih bakso, dimakan waktu itu, cuman gak pedes. Itu langsung keringetan gitu kan, dan kata si Ridwan, wah aku udah sembuh Riz, katanya. Ini baksonya kayaknya udah kena doa mbahmu ya, katanya. Wah apaan, enggak lah, kata si Mas Aris ya. Apa sudah dikasih, udah enggak terlalu malam gitu kan, sekitar jam 9 Mas Aris pun berencana pulang. Cuman sebelum pulang ke rumah, Mas Aris itu mampir sejenak, ngobrol-ngobrol cuman di depan rumah temannya tadi yang bareng gitu ya. Itu cuma ngobrol-ngobrol sebentar, dan ya mungkin sekitar jam 9 lewat seperempat, 9:15 gitu ya, baru selesai. Mas Aris pun melanjutkan pulang sendiri. Dan saat pulang sendiri, Mas Aris itu beli bakso cuman dikasih ke Ridwan, dia itu pengen sesuatu. Nah lagi jalan, Mas Aris itu melihat di depan tiba-tiba itu ada seorang kayak penjual, pokoknya pakai dipikul begitu, kayak penjual tahu gejrot gitu kan. Tahu gejrot gitu kan malam-malam. Aku keruyuk. Tadi masih ada kembalian beli bakso. Lumayan gitu kan. Tak panggil deh. Aku beli gitu. Soalnya aku lapar. Apa? Mas gitu kan. Mas, dipanggil-panggil. Si masnya itu nengok begini, terus apa? Kayak pakai tangan isyarat di depan gitu, jangan di sini, intinya kayak gitu, kayak ngasih semangat. Ya udah, si Mas Aris pun akhirnya ngikutin di belakangnya di situ kan. Jalan lumayan cukup jauh. Ini orang gimana sih? Mau jualan atau enggak, pikirnya Mas Aris. Mas, woi, tahu gejrot, dipanggil sama Mas Aris. Iya, dia nengok lagi, ngangguk. Cuma nunjuknya ke depan sana. Oh di depan, oh mungkin ada yang pesan kali ya. Ya wis lah, udah ndak apa-apa gitu. Padahal tinggal berhenti. Ya memang di tempat tersebut
memang agak lumayan cukup gelap, ya mungkin daripada nggak kelihatan atau bagaimana, ya akhirnya sudah ngelewatin area yang gelap dan belum keluar dari area yang gelap tersebut. Sampai pada satu titik, belum keluar ya, masih di tempat itu, si tukang tahu gejrot tadi itu berhenti, dan ya udah, Mas Aris pun mendekat. Mas, dipanggil-panggil kenapa ini, kenapa pergi katanya. Iya Mas, jangan di sana katanya begitu. Jangan di sana, emang kenapa Mas? Di situ terang katanya. Loh, emang kalau terang kenapa Mas? Si Masnya itu ketawa doang, ya nggak menanggapi itu gitu. Mas Aris pun menganggap itu cuma candaan doang. Enak di sini aja Mas katanya gitu. Oh ya sudah, Mas, aku cuma punya uang segini gitu ya. Aku cuma punya uang segini. Ya udah, nggak apa-apa Mas kata si itu ya. Ini mumpung katanya begitu. Oh, mumpung apa Mas? Mau habis atau bagaimana? Ya enggak mau habis, masih ada. Cuman ya mumpung saya masih lewat di sini, kata si itu ya, tahu gejrot. Besok-besok belum tentu saya lewat sini. Padahal Mas Aris tahu, pernah ngelihat orang ini ya, sering mondar-mandir di situlah di kampungnya gitu. Cuman Mas Aris itu jarang beli, dan akhirnya apa sudah dibikinin. Saat dibikinin, nah si mas-mas itu dia tuh pakainya ini, kepalanya tuh ditutup pakai handuk yang kecil gitu, yang suka dilipetin di leher gitu kan. Itu kan ditutupin begini. Nah, waktu habis ngegejrot itu, si masnya tadi dibuka ininya. Nah, saat dibuka Mas Aris ngeliat, ini orang kenapa sih gitu pikir dia. Jadi si orang itu ininya tuh diikat bagian kepala depannya, mirip kayak orang udah meninggal. Mas Aris pun, Mas, udah boleh begitu Mas katanya. Loh, udah boleh kenapa Mas? Itu kepala diikat-ikat seperti itu, kalau pusing ya ngikatnya ke belakang sini Mas, jangan ke atas, itu kayak orang mati Mas gitu. Si Masnya pun cengar-cengir doang gitu ya. Ya, aku serius Mas ini Mas gitu, nggak boleh gitu. Itu kayak orang udah meninggal katanya begitu. Dan si tahu gejrotnya jawab, lah emang salahku di mana Mas? Orang aku juga udah meninggal, kata si tukang tahu gejrot itu. Mas Aris kan jadi mikir, Mas bercandanya jangan begitu katanya, nggak boleh pamali, kata si Mas Aris. Loh, aku nggak bercanda kok Mas, orang aku itu udah meninggal katanya begitu. Mas yang bener Mas. Beneran, aku ndak bohong, kata si itu ya. Dan seketika itu si tukang tahu gejrot tadi berdiri. Nggak percaya Mas sampean. Ya bukannya nggak percaya, cuman sampean itu bercandanya kayak gitu serem banget. Tapi di sana Mas Aris itu udah merasakan ada sesuatu yang aneh. Bau tahu gejrot yang khas itu berubah. Baunya itu, mohon maaf ya, mirip kayak ada bau comberannya, kayak gitu, kayak bau entutnya, kayak gitu. Baunya itu ndak enak. Si orang itu berdiri dan ya mungkin ngentut atau bagaimana gitu ya. Cuman Mas Aris ya diem aja kok. Ini orang aneh, serem ya. Tiba-tiba apa? Mas Aris itu kayak sekedipan mata gitu. Itu ngelihat di depannya itu bukan tukang tahu gejrot dengan pakaian sebelumnya. Pakaiannya itu ganti jadi pocong. Disitulah Mas Aris untuk pertama kali seumur hidup itu ngelihat itu tadi pocong. Dan ini kayaknya pocong asli, kata Mas Aris. Orang tadi tukang tahu gejrot kok jadi pocong begitu. Mas Aris pun langsung lari sekuat tenaga. Untungnya masih bisa gitu. Itu sekuat tenaga benar-benar lari. Dan orang udah ninggalin si itu. Ya nggak berani nengok, nggak berani. Pokoknya lari sekencang-kencangnya menuju ke rumahnya. Rumahnya Mas Aris sendiri tadi udah kelewat waktu itu, cuman gara-gara perut lapar pengen tahu gejrot dilewatin ke sana. Apa sampai di rumah di situ kan. Begitu sampai di rumah udah sekitar jam 10 malam waktu itu. Dan akhirnya apa? Ketok-ketok gitu kan. Tek. Bapaknya Mas Aris juga belum tidur, akhirnya dibuka. Kenapa Riz? Kamu kok ngos-ngosan? Kata bapak. Pak, aku habis ngeliat setan, katanya begitu. Ya, setan. Di mana setan? Beneran Pak, sumpah Pak. Aku ngeliat pocong Pak, katanya. Dah, pocong lagi. Bapak tiap hari bawa pocong, kata situ ya. Biasa aja. Gak bangun-bangun, kata bapaknya begitu. Pak, sumpah Pak, aku udah bohong Pak, gitu. Iya, Bapak tahu kamu udah bohong. Ya udah masuk dulu sini, masuk dulu.
minum sana minum. Akhirnya minum lah Mas Aris, cerita waktu itu. Kenapa? Gimana? Aku tadi lapar Pak, pengen tahu gejrot Pak. Wah, tak beli, tak panggil karena ada tukang itu lewat. Malah disuruh berhenti, tidak mau, suruhnya ke depan terus di situ. Udah kayak gitu, aneh Pak, tukang tahu gejrotnya itu apa? Kepalanya diikat, ya, pusing kali atau bagaimana? Enggak, ngikatnya itu kayak orang mati katanya. Di sini loh, di atas. Terus ya tak bilangin, Mas sampean ini ngikat kepala ndak boleh begitu. Bapaknya tuh ketawa gitu ya. Kamu sih sok bilangin orang katanya. Ya enggak Pak, ya memang pamali gitu, ndak boleh, orang masih hidup kok niru-niru kayak orang mati katanya gitu kan. Dan akhirnya apa? Begitu Pak, begitu jerat dia berdiri ganti jadi pocong Pak gitu. Ya mungkin cuman perasaan kamu aja kali gitu. Oh, perasaan apa Pak? Kalau cuma perasaan doang aku nggak mungkin lari sekencang ini, aku nggak mungkin setakut ini, kata si Mas Ari. Oh, terus gimana? Nah, waktu itu kakeknya tuh denger gitu kan. Nah, Paris gitu kata Simbah gitu kan. Nah, itu tuh sama Simbah. Kalau ngomongin begini sama Simbah. Kalau ngomongin mobil sama Bapak katanya. Cuman kalau beginian tuh sama Simbah. Akhirnya apa? Ya Mas Aris merasa kurang dapat partner yang cocok. Ngomongin masalah pocong-pocongan begini, akhirnya udah larinya ke Mbah. Aku tadi lihat begini Mbah gitu. Nah, langsung dipegang sama si Mbahnya, tegrep. Loh, kok kamu bisa kok kamu ngene gitu ya? Kok kamu seperti ini? Seperti ini apa Mbah? Padahal Mas Aris belum cerita. Pengen cerita ke kakeknya, tapi kakeknya itu udah tahu. Kamu itu habis ngapain sih, Riz gitu? Habis ngapain apa Mbah? Ya pantas saja, ini aduh nggak beres, ada yang nggak beres, ini duduk dulu kata kakek itu begitu disuruh duduklah di sana. Kenapa Mbah? Kamu itu habis ngapain? Kamu habis dari mana? Kamu itu belajar apaan? Kata si Mbahnya itu begitu. Belajar matematika Mbah, biologi, bahasa Indonesia katanya. Enggak, bukan itu kata si Mbahnya. Bukan di sekolah, tapi di luar sekolah. Kamu belajar ilmu-ilmu begitu ya kata si Mbahnya. Oh enggak Mbah, enggak pernah, temanku enggak ada yang bisa seperti itu katanya. Enggak ada Mbah, aku enggak belajar begituan. Emang kenapa sih Mbah? Bapak kan juga tertarik akhirnya. Kenapa Pak? Emang kenapa Aris Pak? Ini anakmu matanya itu kebuka kata si Mbahnya tuh begitu. Kebuka Mbah. Masa merem begini Mbah? Mas Arisnya tetap begitu, belum nyambung ya. Mataku kebuka Mbah, orang penutup tidur Mbah. Bukan itu, matamu itu kebuka maksudnya kamu itu bisa ngelihat yang begituan, yang setan-setan seperti itu. Meskipun ini ya enggak, ini sih masih baru sih, masih kecil kata si kakeknya. Pembukaan satu lah katanya begitu. Pembukaan satu apa ya? Kayak orang hamil gitu ya. Dan Mas Haris pun ya cuman diem di situ doang. Kakeknya tuh baca-baca gitu, ngerapalin sesuatu. Sudah nanti wes kata si kakek gitu, serep. Nah, udah sana kamu istirahat katanya begitu. Cuman kalau misal kamu ngeliat apa, kamu bilang sama si Mbah. Jimbah. Akhirnya sudah Mas Aris pun masuk ke dalam kamar. Nah, di situ Mas Aris itu perasaan ndak enak banget. Tidur kan sebelumnya biasanya tenang ya. Kali ini tuh beda, ada sesuatu yang aneh katanya. Kenapa aku ngerasa takut? Kenapa aku ngerasa merinding begini? Dan aku merasakan dengan begitu kuatnya kalau di ruangan itu tuh aku ndak sendiri gitu ya. Itu Mas Haris coba merem begini, terus coba melek saat dia balik badan, muter badan, itu ada momen melek sejenak, serep gitu. Mas Haris itu ngelihat ada seseorang itu kayak lagi duduk di kursi tempat meja belajarnya si Mas Aris di situ. Kaget kan, cuman begitu ngebuka itu nggak ada, dan hal itu terjadi berulang kali. Sampai akhirnya Mas Aris nggak kuat, ke tempat kakeknya lagi ke sana, nyebrang ke rumah sebelah. Mbah. Iya, kenapa kakeknya belum tidur waktu itu Mbah? Aku kok ngerasa di kamar ada yang ngikutin ya Mbah ya. Ya karena mata batinmu kebuka gitu kata Simbahnya. Oh begitu Mbah, terus aku gimana? Ya nanti besok kata Simbah. Udah enggak apa-apa kata Simbah, enggak apa-apa, aman. Ya udah, Mas Aris pun akhirnya balik lagi ke kamar, tapi ya itu takut. Sampai akhirnya Mas Aris itu keinget ada satu titik. Apa ini gara-gara aku minum airnya Simbah ya? Terus aku jadi begini kata Mas Aris.
bangun lagi kan ke tempat simbahnya. Mbah, aku tahu mbah, kayaknya aku tahu. Tahu apaan? Kamu sok tahu, kata simbahnya. Mbah, aku minta maaf ya mbah ya, katanya. Loh, kamu minta maaf apa? Yus, pokoknya minta maaf. Ya, kamu minta maaf apa dulu, kata simbahnya. Ya, pokoknya aku minta maaf, simbah maafin dulu ndak, katanya. Wis, pokoknya ada, cuman maafin dulu ndak gitu. Ya wes, tak maafin, kata simbahnya. Kenapa ada apa? Mbah, simbah kan kemarin itu ya mbah, ritual begitu di kamar. Kamu lihat, katanya. Ya aku ngeliat mbah, ndak sengaja mau ke WC. Terus kan simbah depannya ada air. Iya, kata simbahnya. Itu pas simbah udah selesai, airnya tak ambil mbah, katanya. Hah? Airnya diambil? Iya mbah, airnya tak ambil gitu. Terus aku minum mbah. Ya pantesan, kata simbahnya, pantesan. Itu tuh buat muridku, katanya begitu. Itu buat muridnya simbah. Ngapain kamu minum? Itu yang muridnya simbah itu pengen, katanya, pengen ngebuka, pengen ngelihat dan sebagainya. Makanya tak bikinin. Malah kamu yang minum. Lah berarti itu yang tak kasih ke sana. Itu air apa, katanya begitu. Ya itu air yang dari itu mbah, masih dari dus, katanya begitu. Simbahnya tuh ketawa waktu itu. Kamu itu ada-ada aja, Riz. Kurang ajar sih, cuman ya wis lah, mau gimana lagi. Ya udah, kata simbahnya, gampang. Udah kamu sekarang istirahat aja dulu. Udah tenang. Mungkin punya antivirusnya kali ya si simbahnya ini. Mas Haris pun akhirnya istirahat. Dan begitu bangun pagi, itu langsung disambut. Hari itu kan hari Minggu gitu ya, bangunnya tuh agak siang. Itu langsung disambut sama kakeknya, itu dikasih air putih lagi. Nih, diminum, katanya begitu kan. Mbah, ini apa mbah? Ya wis, kamu mau lihat atau enggak? Enggak mbah, ya udah diminum aja, tinggal diminum, udah jangan banyak nanya. Akhirnya Mas Haris pun minum itu tadi. Glek, enggak terasa apa-apa, lagi. Enggak kerasa apa-apa ya mbah ya kalau minum begitu. Ya iya, enggak terasa apa-apa, air ya air rasanya. Cuma nanti pelan-pelan. Ya semoga kamu cepet gitu ya, untuk sembuhnya itu kamu cepet. Dan akhirnya sudah, ya mbah. Dan Mas Haris pun ya antara memikirkan dan tidak memikirkan hal tersebut. Cuman memang Mas Haris itu udah nggak ketemu lagi, udah nggak ngelihat lagi yang namanya seperti itu. Sampai akhirnya muridnya kakeknya itu datang ke situ, ngomong. Mas Haris itu ngedenger, malam dia tuh baru pulang dari temannya, lewat situ ada tamu kan. Mbah, ini aku belum ketemu, belum ngelihat apapun, kata si tamunya tersebut. Nah, Mas Haris lewat, langsung dipanggil sama si mbah. Sini, ini cucuku, katanya, fotoku sini. Mas Haris pun ngedeket itu. Nggih mbah, pripun mbah? Ini kemarin air yang kamu minum, ini buat masnya, kata. Weh mas, mas, nun sewu mas, akhirnya tak minum gitu. Akhirnya diceritakan sama kakeknya, begini gitu. Mas Haris pun ya mengiyakan apa yang diceritakan kakeknya. Udah enggak apa-apa, ini udah tak bikinin lagi, kata si mbahnya. Udah kamu cobain lagi. Akhirnya udah dicobain lah, tamu pun pulang. Yo, Mas Haris sama kakeknya itu ya cuman ketawa-ketawa begitu doang gitu. Kamu lain kali itu enggak usah macem-macem dengan yang begituan. Kalau enggak percaya enggak apa, ya udah enggak usah dipegang, enggak usah disentuh. Biarin aja, kata si kakek. Jimbah. Janji, aku udah kapok, aku ndak berani lagi aneh-aneh gitu sama yang kepunyaan si mbah, intinya begitu. Dan akhirnya udah, cerita pun selesai. Ya, itulah satu cerita dari Mas Haris di Boyolali sana. Terima kasih banyak Mas Haris atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami. Yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih. Yang belum memesan ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.